الحمد لله الذي جعل العلم من أفضل ما يتقرب به إلى الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل معلم وخير من تعلم على يد معصوم وهو سيدنا جبريل عليه سلام الله عن رب العزة جل جلاله وتعالت عظمته. وصلى الله على من قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. Sebaik-baik orang yang mengajar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pernah mengatakan kepada kita semua, adabani fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah memberikanku pengajaran tentang adab, maka itulah sebaik-baik pengajaran tentang adab yang diajarkan kepadaku. Afdalu wadhifatin khassallahu biha ummat sayyidina Muhammad hiya wadhifatul ilm. Sebaik-baik pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menuntut ilmu. Wa hunak manqabatan 'azimatan dzakarahumullahu fil Qur'an liman syara'a fi talabil ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua keistimewaan bagi orang-orang di dalam Al-Qur'anul Karim, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. المنقبة الأولى هي خصوصية رفع الدرجات للعلماء. Keistimewaan yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu dari selain orang-orang yang menuntut ilmu. يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang penuntut ilmu beberapa derajat. Fal wawu huna yaqul ulama annaha wawu istinafiyah wa hiya ala raf' ad-darajat akthar min ghairihim mimman amana billahi ta'ala. Waw disebutkan, waw yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walladzina utul ilma. Waw di situ kata para ulama waw al-istinafiyah, waw yang mengkhususkan keadaan orang-orang yang menuntut ilmu, yaitu orang-orang yang beriman kemudian mereka menuntut ilmu, derajatnya akan lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman tapi mereka tidak menuntut ilmu. Al-manqabah ats-tsaniyah wa hiya 'azimah jiddan. Yang keistimewaan yang kedua, dan ini sangat agung. Wa hiya anna Allah Ta'ala hasara khasyatahu wa khawfahu fil ulama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwasanya orang-orang yang hanya takut, yang hanya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya para ulama. Qala Allah Ta'ala fi surati Fatir, innama wa ahlul lugha yaqulun innama adat hasr, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, innama, kata innama para ulama mengatakan itu mengkhususkan hanya orang-orang yang berilmu yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum masyaallah muhayya'una li an takunu ulama. Dan alhamdulillah kalian semua telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk menjadi ulama.
اليوم أنت طالب وغدا مطلوب. Sekarang kamu menuntut dengan hina, insya Allah besok kamu akan dicari dengan kemuliaan. اليوم أنت مريد وغدا مراد. Sekarang kau menginginkan, kau meminta, insya Allah besok kalian akan menjadi orang-orang yang dicari. اليوم أنت متعلم وغدا معلم. Sekarang kamu belajar, insya Allah besok kamu mengajar. اليوم أنت طالب وغدا مطلوب. Sekarang kamu pencari, besok insya Allah kamu dicari. اليوم أنت طالب وغدا أستاذ. Insya Allah hari ini kamu pelajar, insya Allah besok jadi ustaz. اليوم أنت طالب وغدا شيخ. Insya Allah hari ini engkau talib dan ke depan engkau akan menjadi seorang syekh. ولكن يقول العلماء لا تنظر متى تصل ولكن انظر كيف تسير. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya ulama mengatakan jangan pernah mengatakan berpikir kapan saya akan sampai, akan tetapi berpikirlah bagaimana cara saya sampai. مثال نضربه واقعي. Saya contohkan dengan keadaan yang terjadi yang nyata. واحد يريد يسافر من هنا إلى بلد الأستاذ فاضل على سبيل المثال. Seseorang ingin melakukan perjalanan dari tempat pondok ini kepada tempatnya Ustadz Fadil di Ampana. له مقصد يصل إلى مكان. Dia mempunyai tujuan untuk sampai kepada suatu tempat. فإن جلس يتلفت أثناء السير والمشي تارة يلتفت هنا ويجلس تارة يلتفت هنا ويجلس وتارة متى سيصل؟ سيتأخر جدا. Tapi kalau di jalan dia singgah-singgah, sedikit-sedikit singgah, sedikit-sedikit mabuk ke sini lagi, sedikit-sedikit ke sana. Ini bagaimana? Kapan dia akan sampai? Akan terlambat sampainya sampai di tempatnya Ustadz Fadil. لكن الذي يمشي مباشرة سيصل سريع. Tapi orang yang langsung berjalan tanpa memperhatikan kanan dan kirinya, maka dia akan sampai lebih cepat. قالوا وكذلك طالب العلم والسائر إلى الله. Maka ulama mengatakan begitu juga halnya orang yang menuntut ilmu dan orang yang berjalan kepada Allah. إن مشى ولم يلتفت وصل سريع. Jikalau dia berjalan di jalan tersebut dan tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, dia akan sampai dengan cara yang cepat. وإن جلس يتلفت ينظر إلى هذا إيش يعمل وهذا ماذا يفعل ونفسي تريد استراحة وتريد آكل وتريد كلام معها سيتأخر في السير في الوصول. Akan tetapi kalau dalam perjalanannya dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat apa yang temannya perbuat, dia melihat saya capek, saya ingin istirahat sejenak, saya ingin pulang. Kapan mau sampai? وسيدنا علي وهذا الكلام مشهور. سيدنا علي سلام الله عليه وكرم الله وجهه يقول من لم تكن له بداية محرجة لم تكن له نهاية musyrikah. Kita dengarkan kalam Sayyidina Ali yang menasihati kepada kita semua tentang menuntut ilmu. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, barang siapa yang tidak memiliki permulaan yang penuh semangat, yang berapi-api, maka akhir hayatnya dia tidak akan mempunyai kemuliaan yang cemerlang. بعض الشجر التي تثمر فاكهة جميلة في البداية ماذا يفعلون بها؟ Sebagian pohon yang kita lihat banyak buahnya, yang buahnya itu indah-indah. Waktu dia ditanam, apa yang mereka perbuat sama pohon itu? تحتاج أولا إلى ربط من البداية لأجل تستقيم. Mereka mengikat itu pohon, dicangkok dengan sesusah-susahnya agar membuat pohon itu bagus tumbuhnya. وكذلك تحتاج إلى قطع بعض الأغصان الصغيرة التي لا فائدة فيها. Dan bahkan membutuhkan untuk memotong-motong rantingnya dengan setiap saat agar dia tumbuh lebih cepat dan lebih indah. وكذلك تحتاج إلى قطع بعض الأوراق اليابسة. Dan juga butuh digunting sebagian buah atau sebagian ranting yang telah kering sehingga tidak merusak pohonnya.
وتحتاج إلى تنظيف ما حواليها وإزالة من الشوك وكل ما يؤذيها. Dan bahkan membutuhkan membersihkan setiap saat hal-hal yang kotor di samping-sampingnya. وتحتاج لعناية تامة من سقي وتعهد دائم. Dan butuh perhatian yang lebih setiap harinya dan butuh keseriusan yang lebih menjaganya sampai dia tumbuh besar. قالوا كذلك طالب العلم. Para ulama mengatakan apalagi kita thalabul ilm. الشجرة إن تعهدت واهتم بها كثيرا تطلع ثمرة جميلة. Kalian thalabul ilm, jikalau permulaan kalian penuh dengan kesusahan, penuh dengan ijtihad atau usaha yang sangat kuat, insya Allah buah kalian akan semerbak baik semua. قالوا كذلك طالب العلم. Begitu juga thalabul ilm, begitu juga penuntut ilmu. يحتاج إلى بعض الشهوات التي تؤذيه سيري الله. Membutuhkan untuk memutus syahwatnya, melemahkan syahwatnya yang menghalangi dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. يحتاج إلى قطع بعض الشهوات مثل النوم الكثير. Membutuhkan melemahkan syahwatnya dari tidurnya yang panjang, dari tabiat tidurnya yang panjang agar sampai kepada tujuan yang dimaksudkan. مثل الكلام الكثير. Juga berbicara yang banyak. مثل الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه. Berbicara yang banyak yang tidak mempunyai faedah apa-apa tentang ilmu. هذا كله فيه مشقة وصعوبة على النفس. Semua yang dikatakan tadi itu sangat sulit untuk ditinggalkan jiwa kita. لكن لن تثمر هذه النفس ثمرة طيبة وصالحة إلا إن تعهد لها من البداية. Tapi jiwa kita tidak akan membuahkan hasil yang kita inginkan kecuali dengan memaksanya untuk tunduk kepada Allah pada permulaan kita seperti ini. وأنتم في أعظم سن ما شاء الله مهيئين ولا زلتم في البداية. Dan kalian berada pada masa-masa emasnya dalam menuntut ilmu, yaitu masa sekarang. وأنتم في جهاد في سبيل الله. Kamu berada dalam jihad di jalan Allah. بل خصكم الله بأعظم وظيفة على وجه الأرض. Bahkan Allah mengkhususkan kamu semua dengan pekerjaan yang sangat mulia, yang paling mulia di muka bumi ini. واشتق الله لي ولك صفة من صفاته وهي صفة العالم. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, mencantumkan kepada kita sifat dari a'zam, dari yang paling mulianya sifat, yaitu menjadi orang-orang alim. ولا تقيس نفسك دائما بمن هو أكبر منك سنا وعلما. Dan jangan kau kiaskan dirimu selama-lamanya dengan orang yang lebih besar umurnya daripadamu atau yang paling berilmu. فإنك إن أقست نفسك بغيرك جاء عندك الإحباط والملل. Karena kalau kau memandang orang lain, kau paksakan dirimu seperti orang lain, akan datang keputusasaan dalam dirimu. Walakin qis nafsaka binafsik. Tapi kiaskanlah, ukurlah dirimu dengan dirimu. La tanzur ila al-ustadz alladhi جلس سنوات كثيرة وهو يطلب العلم وأنت الآن تقول لماذا لا أكون هذا الأستاذ. Jangan lihat ustadz yang sekarang sudah jadi ustadz, sudah santai. Kenapa saya tidak seperti ustadz? Padahal kamu tidak mengetahui bagaimana perjuangan mereka dulu selama menjadi santri. ولكن قس بنفسك بنفسك فإن هذا مما يورث النفس تشجعا وتحفيزا ومحبة لطلب العلم. Tapi ukurlah dirimu dengan dirimu yang sekarang dan dengan menetapkan di dalam pikiranmu bahwasanya saya harus selalu semangat, harus selalu memperbanyak kegiatanku dalam ilmu agar aku menjadi seperti ustadz-ustadz yang telah mengajar. بعض العارفين من نظر إلى العارفين في نهايتهم صار زنديق. Bahkan para arif billah mengatakan orang-orang murid-murid yang melihat kepada para ulama di akhirnya, maka mereka akan menjadi orang zindik. Artinya mereka melihat cuma santainya saja, tidak melihat ijtihadnya mereka dulu. Ini akan murid seperti ini akan menjadi orang-orang yang zindik.
وكلكم يعرف الزنديق هو الذي يتحول من دين إلى دين، اليوم نصراني وبكرة مسلم وغدا يهودي وهكذا والعياذ بالله. Nah, kamu tahu semua apa arti zindik? Yang seperti artinya apa namanya? هو الذي يتحول من دين إلى دين. Zindik orang yang berpindah-pindah agama, jadi Nasrani, jadi Yahudi, tidak tetap pemikirannya. Kenapa? Karena melihat ulama bukan dari ijtihad di awalnya, tapi melihat ulama dari akhirnya saja. قالوا ومن نظر إلى العارفين في بدايتهم صار صديق. Ulama mengatakan orang yang melihat kepada para ulama di awalnya, mereka membaca sirahnya, mereka menuntut ilmu, mereka murid-murid yang akan menjadi murid-murid as-siddiq. ولذا استحب العلماء أن تقرأ سير الصالحين والعلماء من بدايتهم، من بداية طلبهم للعلم، كيف صبروا، كيف سافروا، كيف اجتهدوا. لا تقرأ سيرهم وهم في النهايات كراماتهم وولاياتهم وصلاحهم، إنما جاءهم هذا بعد هذا. Dan kamu kalau ingin membaca sejarahnya para ulama, jangan membaca sejarahnya ketika mereka sudah di akhir, sudah berdakwah, sudah mengajar, sudah santai. Jangan, bacalah sejarah mereka ketika mereka pondok dulu, ketika mereka belajar dahulu, susahnya mereka dahulu dalam menuntut ilmu. Bagaimana kerasnya kehidupan mereka menuntut ilmu? Insya Allah itu akan yang memberkahi penuntut ilmu kalian. يقول الإمام ابن الوردي في لاميته اطلب العلم ولا تكسل. Imam Ibnu Al-Wardi mengatakan dalam kasidahnya, tuntutlah ilmu dan jangan engkau malas. اطلب العلم ولا تكسل. أيوة، اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل. Maka sungguh kebaikan itu sangat jauh bagi orang-orang yang malas. واحتفل أي اشتغل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، يعني خول أولاد وزوجات وما إلى ذلك. Dan sibukkanlah dirimu dengan kegiatan ilmu, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan jangan pernah sibukkan dirimu dengan harta atau dengan sesuatu yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. في ازدياد العلم كلما زاد الإنسان علم يقول إرغام العداء. العداء قال أحد الصالحين الجاهل عدو ما علم. Pada bertambahnya ilmu seseorang itu akan membuat musuh-musuhnya benci. Siapa musuh-musuhnya orang berilmu? Yaitu orang-orang yang bodoh. وجمال العلم إصلاح العمل. Dan keindahan ilmu itu adalah memperbaiki amal-amal kita yang mungkin rusak. قال العلماء وثمرة العلم العمل ومن لا عمل له لا ثمرة لعلمه. Para ulama mengatakan buah daripada ilmu adalah beramal, dan barang siapa tidak mengamalkan ilmunya maka tidak ada buah dari ilmunya. Antum masyaallah fi ma'had jamil jiddan. Kamu masyaallah berada di pondok yang sangat indah. Wa ma'akum mudir masyaallah min ahsanil mudara hafizahullah. Kamu mempunyai mudir, kamu mempunyai pengasuh pondok yang sangat-sangat luar biasa. Wa mudarrisin masyaallah yakhdumunakum lail nahar jazakumullah khair. Dan kamu mempunyai mudaris-mudaris yang siap menuntun kamu insyaallah sampai kamu sukses. Al-akl ila indakum. Andakum, apa kamu mempunyai makan yang bagus, masyaallah. Asyurb ila indakum. minum tanpa ada pikiran sudah. Al-kahraba daiman mawjuda indakum laysa kama indana fil Yaman. Listriknya kamu orang masya Allah hidup terus, bukan kayak kita orang di Yaman mati-mati terus. Ni'mah kabira antum fiha wallah. Kamu mempunyai nikmat yang sangat besar di pondok ini. Walakin qalu a'zam ma yu'in talib al-ilm ala talab ilm syai' wahid. Nah, tapi ingat, sesuatu yang paling besar yang akan menghalangi kamu daripada menuntut ilmu yaitu syaitan. Wahia muhimmah jiddan, wahia tertibul waqt. Apa tertibul? Yaitu sesuatu yang dapat menuntut kamu atau membantu kamu dalam menuntut ilmu adalah memperhatikan waktu. قال الإمام الغزالي في بداية الهداية
wa'lam anna waqtaka jawharatun la qimata laha. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ketahuilah bahwasanya umurmu, waktumu adalah permata perhiasan yang tidak mampu dihargai dengan kemewahan sekalipun. قال العلماء ليس معنى لا قيمة لها يعني أنها رخيصة جدا، لا، غالية جدا حتى لا يستطيع أحد شراءها. Para ulama mengatakan bukan maksudnya tidak ada harganya artinya dia murah, bukan. Saking mahalnya, saking mulianya tidak bisa dihargai dengan material uang, tidak bisa. ولذا الإمام الغزالي وهذا الكلام مشهور عندكم، الإمام الشافعي عفوا، الإمام الشافعي قال من جلوسه في عمره كله مع الصوفية الصالحين استفاد فائدتين. Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku selama duduk dengan para kaum tasawuf, kaum yang menganut sufiyah, aku mendapati dua manfaat atau dua faidah dari mereka. Yaqul sahibtu as-sufiyyata fastafadtu minhum faidatain. Beliau mengatakan, aku duduk dengan para ahlu tasawuf dan aku mendapati dua faidah dari mereka. Wa yuqis kullu wahidin minna nafsahu ala hadain al-khislatain. Dan kita wajib mengukur diri kita dengan dua faedah yang didapati Imam Syafi'i ini. Qala anna as-sufiyya 'indahum al-waqt kas-sayf, in lam taqta'hu qata'ak. Imam Syafi'i mengatakan orang-orang sufi itu mengatakan waktu seperti pedang. Jikalau kau tidak gunakan untuk memotong, pedang itu akan memotongmu sendiri. Rattib waqtak. Atur waktumu. Fabarakatul waqti tadhharu min tartibih. Maka berkah waktu itu akan muncul dari kamu mengatur waktumu. Waktu akal. Waktu makan. Waktu nom. Waktu tidur. Waktu istirahat. Waktu istirahat. Waktu ilm. Waktu belajar. فلا تقبض هذا في وقت هذا. Jangan diputar-putar. Makan, belajar, makan. Jangan. الطلاب نام ويقوم يراجع. Orang tidur, dia bangun murajaah. الطلاب في الأكل ويقوم يراجع. Orang makan, dia masya Allah murajaah. الطلاب في المراجعة ويقوم يأكل. Orang murajaah, dia pergi makan. هذا لا تظهر ثمرة وقته وبركة وقته. Orang seperti ini tidak akan nampak keberkahan waktu sama dirinya. Hatta qalu tartib kutub al-ilm fi waqt al-ilm laha thamara kabira fi faidat al-waqt wa thamaratihi. Sampai para ulama mengatakan belajar atau murojaah ilmu-ilmu di waktu yang telah ditetapkan oleh guru-guru itu mempunyai keberkahan sendiri yang jikalau kita lakukan kita akan dapat faedahnya. Ala sabil antum tadrusun fiqh wa tadrusun nahw wa tadrusun kutub tasawuf. فكيف تجعل خلال اليوم كل وقت خاص بكتاب؟ هذا الوقت نصف ساعة خاص بكتاب سفينة النجاة على سبيل المثال. هذه النصف ساعة خاص بكتاب متممة الإجرومية على سبيل المثال. وكل يوم هكذا. لا تقول اليوم إن شاء الله سنأخذ هذا الكتاب، جاءت الهمة أخذت هذا الكتاب، غدا إن شاء الله سنأخذ هذا الكتاب. ما تظهر بركة الوقت. إن رتبت ستظهر بركة. Seperti contoh, kamu di sini belajar fikih, belajar nahwu, belajar tasawuf. Maka setiap hari itu jadikan dari setiap kitab itu waktu walaupun setengah jam. Insya Allah itu ada berkahnya. Bukan seperti orang, insya Allah hari ini saya akan belajar fikih saja, atau nanti insya Allah besok saya nahwu, atau besok saya murojaah tasawuf. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang lagi. Orang-orang yang seperti ini yang tidak menetapkan waktunya istiqomah setiap hari untuk membagi waktunya pada kitab-kitab tadi, tidak akan datang keberkahan ilmu, keberkahan waktu di dalam dirinya. يقول الشافعي والفائدة الثانية هي أنهم رأوا أن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. Faedah kedua,
yang dilihat oleh Imam Syafi'i dalam orang-orang yang belajar tasawuf adalah perkataan mereka, dirimu jikalau kau tidak sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan keburukan. قالوا وأكثر ما يأتي لطالب العلم الملل والهم والضيق في الأوقات الفارغة. Para ulama mengatakan dan benar terjadi bahwasanya hal yang paling cepat mendatangkan sumpek, mendatangkan kegalauan, mendatangkan stres kepada santri-santri di pondok ketika mereka di waktu-waktu istirahatnya mereka, di waktu kosongnya, dan mereka tidak lakukan apa-apa. اليوم أنا مهموم أنا حزين. Hari ini dia katakan ketika dia waktu kosong, saya sumpek, saya sedih. لماذا؟ Kenapa? لأن وقتك فاضي. Karena waktunya kosong, tidak buat apa-apa dia. وأنتم تشاهدون هذا الشيء في أيام الإجازة لما يكون 5 أيام أو 6 أيام ما تعملون شيء. أتي ملل، أتي ضيق. Dan kamu sudah pasti pernah merasakannya. Kalau ada libur 5 hari, tiap hari tidak berbuat apa-apa, pasti sumpah, sempit, pengen meledak rasanya. حتى اجعل لك في الأوقات التي تعرف أن نفسك تضيق فيها أو يأتيك فيها هم أو ضيق، اجعلها كتب نادرة مثل قصص، مثل تاريخ، مثل بعض النكت القديمة. هذا مما تروح على النفس. Maka kalau kamu mempunyai waktu-waktu kosong yang tidak terisi dengan pelajaran, jadikan waktu kosong itu membaca buku-buku yang lain yang memperluas ilmumu, seperti buku sejarah, buku sirahnya Nabi, atau buku-buku cerita-cerita yang santai. Itu semua yang dapat menyenangkan hati dan sambil menambah wawasan kita dalam ilmu itu sendiri. Nasallallahu yaftah alaina wa alaikum bituhal arifin wa an yufaqqihana wa iyyakum fid-din. Allahumma inna nas'aluka lana wa lakum fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum al-ilma al-ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya karim ya ghani. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahum صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. اللهم افتح علينا وعليهم الفتح المطلق المبين. اللهم إنا افتح علينا وعليهم بالفتح المطلق المبين. اللهم افتح علينا وعليهم بالفتح المطلق المبين. والحبيب سالم الشاطري له فائدة ذكرت عنه أن من قرأ في 40 يوم متتابعة كل يوم 41 مرة سورة الفاتحة متتابعة رزقه الله علم بلا تعب وبلا مشقة وبلا نصب. Habib Salim Asy-Syatiri pernah memberikan suatu faedah. Barang siapa yang selama 40 hari setiap harinya membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kemudahan dalam belajar tanpa kesulitan, tanpa capek, tanpa kesusahan apapun. Karena para ulama mengatakan rahasia-rahasia Al-Qur'an semuanya tercantum pada Al-Fatihah. Dan sir dan rahasia-rahasia Al-Fatihah tercantum dalam basmalah. Dan sirnya basmalah tercantum dalam banyak bismillah. فمن استطاع منكم أن يعمل بهذه الفائدة فليعمل بها خير كبير. Maka yang mampu dari kalian untuk mengamalkan ini, amalkanlah agar Allah mudahkan pelajaran kalian insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wal 'afwu minkum.